Pemirsa, bagi seorang muslim bepergian ke suatu tempat, salah satu yang harus menjadi pertimbangan adalah sarana ibadah di tempat tersebut. Karena dengan adanya sarana ibadah yang mudah didapat, maka kita dimudahkan dalam berbagai kegiatan untuk urusan dunia sekaligus akhirat. Dan alhamdulillah, di restoran ini tersedia sarana ibadah yang cukup nyaman bagi konsumen dan pegawainya. Menyediakan sarana ibadah bagi orang lain adalah suatu bentuk kebaikan dengan pahala sebagai imbalannya. Barang siapa membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangunkan untuknya istana di surga. Hadis riwayat Bazar. Masjid di sini bukan berarti harus bangunan masjid yang utuh. Memberikan sebuah ruangan kecil yang khusus dijadikan sarana ibadah untuk umat muslim pun akan diganjar pahala oleh Allah SWT. Barang siapa membangun masjid karena Allah, walau hanya sulubang tempat burung bertelur atau lebih kecil, maka Allah bangunkan baginya rumah seperti itu pula di surga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Selain imbalan pahala, keberadaan tempat ibadah tentu akan memberikan ketenangan kepada para pengunjung. Dengan demikian, mereka bisa betah dan berlama-lama di restoran. Hal ini bisa menambah keuntungan bagi si pemilik usaha. Karena kan tadi saya udah masak, saya udah keliling-keliling, saya lagi langsung pengen nyobain apa mas namanya? Espresso Ice Cube Meal. Nah, Espresso Ice Cube Meal. Ini salah satu yang favorit juga nggak sih mas di sini mas? Iya, untuk minuman ya. Wah. Wah. Pas manisnya. Pas. Saya sebagai pecinta kopi kayak ngerasa minum kopi dengan cara yang unik. Bukan cuma sekedar beda ya, karena kalau beda udah pasti beda gitu, apalagi espresso. Notabene aku nggak suka sama sekali sama espresso, karena kan strong banget kalau espresso gitu. Tapi kalau ini padu padannya pas, karena kan espresso juga memang bukan kopi yang manis juga. Jadi manis yang didapat itu rasa manis alami dari susu dan kopinya. Sekarang browniesnya, wah. Renyah di luar, lembut di dalam. Waduh, enak banget. Aku rekomendasiin banget brownies ini. Udah bener-bener meleleh di mulut aku. Sensasi manisnya ketinggalan dong. Nih, sebelum aku mau cobain makanan menu utama yang ada di sini, aku mau nanya deh tentang harga. Harga menu di sini range-nya berapa sampai berapa sih mas? Range-nya makanan di sini dari 20 sampai 40. Oke. Ya. Kalau untuk minuman? Minuman masih ada yang dari kopi ya, black coffee, sama minuman yang di luar black coffee itu dari 17 sampai 30. Berarti sebenarnya hitungannya ini cukup terjangkau loh mas, dengan suasana kafe yang cozy banget, tempatnya bagus, tapi harganya tuh nggak terlalu mahal. Wah, ini bakalan jadi idola anak muda se-Depok ya. Pemirsa, saat ini makan di restoran bersama keluarga atau kerabat adalah hal yang biasa. Ada banyak alasan ketika seseorang memilih makan bersama di luar ketimbang di rumah. Namun, saat berada dimanapun dan dengan siapapun, sebaiknya kita tetap mengingat tata cara Rasulullah SAW, termasuk dalam menyantap makanan dan minuman, agar semua tindakan kita senantiasa berkah. Beberapa tata cara diantaranya adalah makan dan minum sambil duduk. Secara medis, makan dan minum sambil duduk dianggap lebih baik daripada minum sambil berdiri ataupun sambil tiduran. Jangan lupa membaca basmalah, sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Apabila salah seorang di antara kalian makan, maka hendaknya ia mengucapkan bismillah, menyebut nama Allah Ta'ala. Jika ia lupa untuk menyebut nama Allah di awal, hendaknya ia mengucapkan bismillahi awalahu wa akhiratu, dengan nama Allah pada awal dan akhirnya. Hadis riwayat Tirmizi. Makan dan minum dengan tangan kanan. Dari Umar bin Abi Salamah, ia berkata, waktu aku masih kecil dan berada di bawah asuhan Rasulullah SAW, tanganku berseliweran di nampan saat makan. Maka Rasulullah SAW bersabda, wahai gulam, sebutlah nama Allah, bacalah bismillah. Makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah makanan yang ada di hadapanmu. Maka seperti itulah gaya makanku setelah itu. Hadis riwayat Bukhari. Tidak meniup makanan ataupun minuman.
Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dijelaskan tentang larangan meniup untuk mendinginkan makanan atau minuman yang masih panas. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW melarang pengembusan nafas dan peniupan makanan atau minuman pada bejana. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Minum dengan 3 tegukan. Dalam sebuah kesempatan, Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian minum seperti minumnya hewan, tetapi minumlah kalian dengan 2 atau 3 kali. Dan jika kalian minum, sebutlah nama Allah membaca basmalah. Kemudian pujilah Dia membaca hamdalah ketika kalian menghangatkan selesai minum." Hadis riwayat Tirmizi. Berikutnya adalah menuang air ke dalam gelas secukupnya. Rasulullah melarang minum langsung dari mulut kibroh, wadah air yang terbuat dari kulit, atau wadah air minum yang lainnya. Hadis riwayat Bukhari. Terakhir, ucapkan hamdalah, sebagaimana yang sudah dipraktekkan Rasulullah ketika beliau selesai dari makan atau minum, beliau membaca, "Puji syukur kepada Allah yang telah memberi makan dan memberi minum kepada kami, serta menjadikan kami termasuk orang-orang Islam." Hadis riwayat Abu Daud. Ini mudah manggil-manggil Mas, minta dicobain. Silakan dicoba. Ini Saya, nasi iga bakar. Nasi iga bakar. Ya. Ini salah satu yang jadi idola nggak Mas? Iya, favorit juga di sini. Taruh. Ini saya belum mau coba, tapi tuh, lihat nggak? Gimana coba ini? Udah segini empuknya apa gimana sih? Saya nggak mau pakai ini deh. Saya mau pakai tangan aja deh. Kok dibukanya selembut ini sih? Nih ya, ini tadi tuh saya udah potong pakai sendok, gampang banget rasanya. Jadi penasaran kalau saya gigit langsung kayak gimana. Loh, langsung copot. Ini nandain, empuk banget. Wah, aku tadi bilang sama orang kitchen yang di, kenapa kok ya pakai cabai-cabai gitu? Biasanya kan kalau cuma black pepper doang ya udah bumbu black pepper nggak. Iya. Ternyata ini biar ada sisi nusantaranya juga. Iya. Ini enak banget. Saya nggak mau pakai nasi dulu. Kenapa? Ya kalau rasa nasi semua sama ya Mas Yudi ya, nggak apa-apa ya Mas Yudi. Nah, kalau ngomongin tentang di tempat ini sendiri Mas, biasanya ini kan ada 3 lantai. Ini tuh bisa dibuat kayak meeting room gitu-gitu, disediakan juga nggak sih Mas? Ya, kebetulan kita ada private room. Itu kita udah pakai buat meeting, buat kopdar, arisan, acara gitu-gitu ya. Bahkan wedding pun kita udah terima. Ya, dengan porsi kita, dengan kapasitas kita sudah mampu nerima wedding. Ya, dan itu semua tempatnya gratis, free, nggak bayar. Fasilitas kita sediakan. Iya. Dan yang paling penting juga, yang aku juga jadi suka banget adalah setiap kafe di mana kafe di sini juga menyediakan musola untuk sholat. Ya. Iya. Jadi para muslim yang memang main ke sini, makan di sini, nggak perlu khawatir untuk cari-cari tempat sholat lagi. Karena juga disediakan di lantai 2, betul ya Mas ya? Itu dia, dengan suasana yang juga rapi dan bersih. Pokoknya semuanya ada di sini. Terakhir dong Mas, yang ujung Mas. Satu lagi nih. Ini yang spesial juga di sini. Ini lagi musim penghujan ya. Jadi sebenarnya ini bisa jadi menu pilihan nih kalau males masak di rumah buat masyarakat area Depok dan sekitarnya. Boleh nih cobain sop buntutnya di sini. Wow. Buntut asli. Emang sih lihat deh seberapa besar nih potongan-potongan buntutnya. Ini emang beneran deh seniat ini porsinya, nggak ada yang kecil-kecil loh dari tadi. Porsiannya semua tuh porsi-porsi jumbo, tapi udah rasanya enak, harganya juga worth it. Ini beneran lah. Masya Allah. Dan ini juga empuknya parah. Mas Yudi jadi dari tadi cuma ngeliatin saya doang. Ya udah, kalau kayak gitu biar Mas Yudi juga ikutan makan, saya sekalian mau pamit dulu nih sama pemirsa.
Muslim Masak ini, karena juga kita udah 30 menit bersama. Jangan lupa untuk terus saksikan program Muslim Masak ini di waktu dan jam yang sama. Makasih juga Mas Yudi. Iya, sama-sama. Karena udah, Terima kasih udah datang ke sini. Aku juga terima kasih karena udah ngebolehin kita buat menjelajah. Jadi saya tuh kayak menjelajah Nusantara di sini karena makanannya makanan tradisionalnya juga banyak. Kopinya juga dari khas dari Sabang sampai Merauke juga ada. Lengkap lah semuanya, ilmunya ada di sini ya Mas ya. Kalau kayak gitu, saya Reni Risti juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bye-bye Mas. Bye.